Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah diciptakannya akal dan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Laits As-Samarkandi menceritakan kisah penciptaan akal dan nafsu. Saat penciptaan keduanya, ternyata nafsu memiliki karakter yang degil, keras, dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Laits As-Samarkandi menukil sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Haubawi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menerangkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Karena jawaban nafsu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya di dalam neraka Jahim selama 100 tahun, dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan nafsu ke dalam neraka neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapa aku?" Akhirnya nafsu mengakui dan berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan berpuasa. Kisah ini memberi kita hikmah betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka ia akan mendapat kerugian yang amat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat di jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surat Sad ayat 26, nafsu merupakan bagian dari makhluk Allah. Nafsu bisa diartikan sebagai ruh, nyawa, tubuh, darah, niat orang, dan kehendak, atau keinginan hati yang kuat dari seseorang. Secara istilah, nafsu adalah sesuatu yang lembut daripada diri seseorang, yang menimbulkan keinginan atau dorongan hati untuk memuaskan keinginan. Meskipun bukan hal yang mutlak buruk, nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang. Sedangkan hawa nafsu adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya, sehingga keluar dari batas syariat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, "Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya. Untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa, manusia disuruh melawan dan mengendalikan hawa nafsu." Usaha manusia dalam perjuangan melawan hawa nafsu ini tentu bertingkat-tingkat, tergantung pada kemampuan dan kekuatan imannya. Dalam kitab Mizan Al-Amal, Imam Ghazali menyebutkan 3 tingkatan manusia dalam masalah nafsu. Pertama, orang yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsunya dan tidak dapat melawannya sama sekali. Ini merupakan keadaan manusia pada umumnya. Dengan begitu ia sungguh telah mempertuhankan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23. Kedua, orang yang senantiasa dalam pertarungan melawan hawa nafsu. Pada suatu kali ia menang dan pada kali yang lain ia kalah. Kalau maut merenggutnya dalam pertarungan ini, maka ia tergolong mati syahid.
Dikatakan demikian karena ia sedang dalam perjuangan melawan hawa nafsu sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Berjuanglah kamu melawan hawa nafsu, sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu. Ini merupakan tingkatan manusia yang tinggi di bawah para nabi dan wali-wali Allah. Ketiga, orang yang sepenuhnya dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya, inilah orang yang mendapat rahmat Allah sehingga terjaga dan terpelihara dari dosa-dosa dan maksiat. Menurut Imam Al-Ghazali, ini merupakan tingkatan para nabi dan wali-wali Allah. Imam Al-Ghazali menganjurkan agar kita berpihak dan memilih sesuatu yang menyusahkan daripada yang menyenangkan. Alasannya kebaikan pada umumnya menuntut kerja keras dan pengorbanan sehingga terkesan menyusahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Di dalam lingkup penjara seorang mukmin ia tak selalu bebas karena tuntutan menjalankan ketaatan yang cukup berat. Ia pun terlarang dalam melakukan berbagai perkara yang diharamkan. Sedangkan bagi orang kafir dunia ini adalah puncak kenikmatan. Lebih tepatnya dunia ini adalah surga bagi mereka, karena ia bebas mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan hal apapun, menjalani semua hal yang menjadi kesenangannya tanpa ada yang melarang. Di dalam kitab Al-Minah Al-Saniyah, karya Syekh Al-Syarani dikatakan, nafsu adalah pribadi manusia itu sendiri. Berdasarkan peringatannya nafsu atau pribadi manusia dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu: pertama, nafsu amarah atau pribadi yang selalu menebar angkara murka. Pribadi semacam ini adalah pribadi yang menyukai segala hal yang mengarahkan kepada tindakan kejahatan. Kedua, nafsu lawamah atau pribadi yang gemar berjuang antara kebaikan dan kejahatan. Bila berbuat kebaikan ia menyesal, kenapa tidak berbuat lebih banyak? Ketika berbuat kejahatan ia lebih sangat menyesal lagi. Ketiga, nafsu musawilah, ia adalah pribadi yang pandai menipu, sehingga kejahatan tampak sebagai suatu kebaikan. Ia juga sanggup memanipulasi yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Keempat, nafsu mutmainah atau pribadi yang santun. Ia merupakan nafsu yang tenteram, tenang, aman, dan damai dalam mengingat Allah dan menjalankan perintahnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita jika seseorang melakukan kejahatan, apakah itu karena dorongan nafsu atau bisikan setan? Karena memang sulit untuk membedakan antara dorongan nafsu dan bisikan setan. Setan lahir dari perpaduan antara hawa nafsu dengan iblis untuk menggoda manusia di lorong-lorong duniawi. Tetapi setan berbeda dengan nafsu. Walaupun ada nafsu yang berkarakter seperti setan ini, memang cara menghadapinya dan mengetahuinya adalah jika ada sesuatu keinginan berbuat jahat pada diri kita, maka itu akan memberikan peluang kepada setan untuk masuk menggoda. Tapi jika kita menggunakan akal untuk melawan hawa nafsu tersebut, maka setan akan mundur karena kita tidak memberikan peluang kepada setan untuk masuk. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.